Kita lihat aja nanti omongan kita dari TPN, baik itu dari Pak Ganjar juga yang membantah beliau menerima gratifikasi akan terbukti dengan sendirinya. Karena kalau apa yang mereka sampaikan, apakah KPK akan memanggil kita kan juga belum tentu. Atau Oke. akan memanggil Pak Ganjar kan belum tentu. Nah ini yang permasalahannya kadang-kadang kan kayak kepolisian atau KPK, lembaga-lembaga hukum di Indonesia ini kan kadang-kadang semua laporan walaupun tidak berbobot juga diterima. Saya yakin laporan yang disampaikan oleh Sugeng itu sama sekali nggak ada bobot. Ah, Di internal kita kan sama sekali nggak membicarakan ini. oh, justru. Iya. Aha. Nah, karena sepele sekali, Sugeng itu kan sepele ya kan, dia mengaku-ngaku IPW lembaga apa namanya netral, tapi kan dia sebenarnya caleg PSI. Program Tribuners on Fokus Tribuners hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai adanya pelaporan dari Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso ini pada Ganjar Pranowo ke KPK bermuatan politis. TPN sendiri telah membantah bahwa Ganjar Pranowo terlibat dalam dugaan gratifikasi saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dalam laporannya sendiri, Ketua IPW ini menduga Ganjar Pranowo menerima gratifikasi hingga lebih dari 100 miliar rupiah. Lalu bagaimana kemudian langkah atau tindakan yang akan diambil oleh TPN? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan saya, juru bicara TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ada Mas Ciko Hakim. Mas Ciko, terima kasih banyak sudah bergabung. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Siap, Mas Ciko, ini TPN kemarin juga sudah melakukan klarifikasi, tapi saya ingin minta lebih detail dari Mas Ciko terkait pelaporan IPW ke KPK terhadap Pak Ganjar Pranowo ini seperti apa Mas melihatnya? Pertama ya, ini kan rumor-rumor seperti terkait dengan Bang Jateng dan keterlibatan Pak Ganjar dengan kasus itu kan udah terdengar ketika di musim kampanye juga. Tetapi Hmm. sesungguhnya ini kan tertepis dengan memang tidak ada keterlibatan beliau gitu. Jadi itu satu hal. Yang kedua, kami melihatnya ini kan memang ada berat sekali muatan politisnya. Ya, kita tahu sekarang ini masih dalam tahapan pemilu yang masih belum selesai, masih dari perhitungan-penghitungan suara dan lain-lain, dan ada juga indikasi dari manipulasi suara beberapa partai politik, khususnya PSI gitu ya, yang Hmm. diduga terjadi penggelembungan. Dan ini juga sedang ramai dibicarakan. Dan juga kita ingat Pak Ganjar beberapa waktu lalu adalah orang pertama yang menyampaikan soal wacana pengguliran hak angket terkait dengan pelanggaran dan kecurangan-kecurangan pemilu ini yang dianggap terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi ini memang kita melihatnya betul-betul syarat muatan politis. Yang terakhir, tentunya Pak Ganjar juga sudah menyampaikan bahwa beliau tidak pernah menerima apapun dalam bentuk apapun atau gratifikasi dari pihak manapun. Mhm. Sudah ada bantahan juga memang dari TPN begitu ya Mas Ciko termasuk Pak Ganjar Pranowo sendiri. Namun Betul. kemudian dugaan adanya kepentingan politis yang dimaksudkan oleh TPN ini apakah murni dari pelaporan IPW ke KPK atau melihat juga dari latar belakang ketua IPW ini, Mas Ciko? Ya, yang pertama tentunya ada eh, sama juga ya, keduanya punya bobot yang sama. Satu IPW ya, IPW ini kan Indonesia Police Watch yang kita tahu, bahkan kalau kita baca di websitenya mereka gitu, terus terkait dengan tugas dan fungsi mereka, itu tidak ada satupun yang mengatakan adalah terkait dengan melaporkan kasus korupsi di masyarakat atau misalnya hal-hal yang sedang mereka kerjakan ini semuanya kan terkait dengan eh, mereka sebagai watchdog tanda kutip ya Hmm. bagi kepolisian Republik Indonesia gitu. Mereka mengkritisi, mengawasi gerik dari kepolisian Republik Indonesia itu satu hal. Lalu kemudian kita pelajari lagi ternyata ketua IPW adalah eh, apa namanya kader dari Partai Solidaritas Indonesia yang sekarang sedang disorot terkait Mhm. dengan suaranya yang menggelembung dan melonjak cukup tinggi melampaui quick count dan berbeda dengan C salinan dengan hasil sirekap dan lain-lain. Dan ini
Saya melihatnya, apalagi tadi yang saya sampaikan bahwa Pak Ganjar sudah orang pertama yang menyampaikan penggulirian wacana soal hak angket. Jadi ya wajar saja kami menduga begitu, karena sebenarnya kalau kita lihat kasus Bang Jateng ini kan sudah lama dibicarakan, tapi memang tidak ada keterlibatan Pak Ganjar di situ. Hmm. Oke, kalau dari TPN sendiri kemudian mengklarifikasi secara langsung pada Pak Ganjar ini kan kejadian yang memang terjadi ketika Pak Ganjar masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu ya, Mas Ciko. Betul, Karena yang disampaikan betul. oleh IPW ini kan adanya cashback, bahkan kemudian modusnya bagaimana Ya. asuransi pada sosok ex Dirut Bank Mm, Jateng ini yang kemudian mm, masuk juga ke Pak Ganjar Pranowo. Bagaimana mm. kemudian TPN merespons modus-modus yang disampaikan lewat pelaporan dari IPW ini, Mas? Saya rasa ya itu bukan ranah kita ya. Silakan aja kan udah masuk ke KPK. KPK juga kan sebagai lembaga yang tentunya walaupun dengan segala kekurangan yang memang sekarang ini juga banyak disorot, kebetulan ketuanya juga menjadi tersangka kan. Jadi kita tetap menyerahkan ini kepada KPK untuk menilai sendiri gimana sih laporan-laporan ini. Tapi kan ini sudah sering sekali terjadi ya. Bila ada ke apa namanya ini menjadi laporan-laporan ke KPK itu menjadi sebuah manuver politik karena orang seperti saya gitu. Saya tiba-tiba datang melaporkan seseorang gitu di tribun umpamanya ya kan. Hmm, Saya hanya bilang saya melaporkan ini, saya membawa berkas gitu. Kita kan nggak tahu berkasnya selengkap apa ya kan. Cuma tetapi udah diberitakan di media massa gitu. Nah ini kan menjadi suatu hal yang memang saya rasa tujuannya emang cuma ini. Karena hmm, mereka tahu sendiri there is no case against Pak Ganjar gitu. Kita lihat aja nanti omongan kita dari TPN baik itu dengan dari Pak Ganjar juga yang membantah beliau menerima gratifikasi akan terbukti dengan sendirinya. Tetapi kan masalahnya disinilah trik-triknya hmm. semacam strateginya adalah ingin melemparkan isu sehingga masyarakat kan selalu begitu kan ada yang sudah menjudge sebelum terjadinya proses hukum tapi ya nggak Hmm. apa-apa itulah resikonya kalau kita sedang berjuang resikonya kalau kita sedang mencoba meluruskan apa yang bengkok ya salah satunya yang kita sedang perjuangkan ya kan meluruskan demokrasi di Republik ini. Mhm. Kalau dari TPN, Mas Siko, apakah juga kemudian menyiapkan bukti-bukti untuk membantah seluruh dugaan atau tuduhan begitu ya terkait keterlibatan Pak Ganjar ini soal gratifikasi, Mas? Saya rasa enggak, sama sekali Mhm. enggak. Karena memang kan ini kita tunggu aja gitu. Karena kalau apa yang mereka sampaikan, apakah KPK akan memanggil kita kan juga belum tentu. Atau Oke. akan memanggil Pak Ganjar kan belum tentu. Nah ini yang permasalahannya kadang-kadang kan kayak kepolisian atau KPK, lembaga-lembaga hukum di Indonesia ini kan kadang-kadang semua laporan walaupun tidak berbobot juga diterima. Jadi saya yakin laporannya disampaikan oleh Sugeng itu sama sekali nggak ada bobotnya. Mhm. Meskipun dari IPW mengatakan ini dari secara rekam jejak, IPW menyebut sudah banyak pelaporan yang dibuat dan direspons begitu, termasuk juga mengatakan IPW bahwa bukti-bukti juga kuat untuk kemudian melaporkan Pak Ganjar ini. Kalau dari Pak Ganjar sendiri ini apakah kemudian dari TPN dan juga Pak Ganjar secara pribadi membicarakan hal ini atau ini dianggap hal yang biasa saja, Mas? Ini hal sepele kita anggap di Ah, internal kita sama sekali nggak membicarakan ini. oh, justru, Iya, ah, nah, karena sepele sekali. Sugeng itu kan sepele ya kan. Dia mengaku-ngaku IPW lembaga apa namanya netral, tapi kan dia sebenarnya caleg PSI. hmm, Udahlah, intinya kita tidak menganggap laporan ini laporan yang penting karena kita yakin tidak ada bobot dalam isi laporan itu. Jadi hanya oke. mencari sensasi. Hmm, Jadi kalau kita mencari sensasi, kalau kita pikirin kan akhirnya dia yang menang ya kan. hmm, Kita sama sekali nggak terlalu menganggap ini suatu hal yang penting karena kita tahu tujuannya adalah mencari sensasi, menutupi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh PSI dengan tuduhan-tuduhan yang beredar luas di masyarakat bahwa mereka melakukan kecurangan, hmm, menggelembungkan suaranya yang sebenarnya tidak akan lolos dalam parliamentary threshold dan sekarang sedang dipaksakan untuk lolos. Nah ini kan sekarang mereka KPU, Bawaslu yang kita duga juga mencoba menutupi gitu. Nah, hmm. hal-hal ini sebenarnya yang lebih besar daripada ini. Nah, mereka mencoba menutupi itu dengan melaporkan Pak Ganjar, walaupun there is no case against Pak Ganjar dalam hal ini. Jadi intinya kita lebih fokus sekarang dalam penghitungan suara, mengawal penghitungan suara Pilpres, menyoroti bila adanya kecurangan-kecurangan dalam cara-cara di rekapitulasi suara dan lain-lain, dan juga sedang
apa namanya, benar-benar mengambil sikap yang jelas nanti di DPR terkait dengan hak angket dan lain-lain. Oke, ini saya ingin penegasan berarti dari Mas Ciko, artinya tidak akan mengambil mengambil langkah lanjutan lagi dari TPN maupun Hmm. Pak Ganjar, termasuk untuk melaporkan balik Ketua IPW, apakah juga akan dilakukan Hmm. atau dibiarkan begitu Belum, saja, belum, Mas? Hmm, belum sampai ke situ. Kita oke. belum fokus ke situ. Ya. Oke, artinya nanti apapun yang ini kan sudah diterima oleh KPK begitu ya, namun nanti Hmm. setelahnya KPK akan melakukan apa diikuti oleh TPN, namun confirm TPN mengatakan no case, tidak ada keterlibatan Pak Ganjar soal gratifikasi Betul, yang disampaikan oleh IPW ini. Mhm. betul, Oke, betul. baik. Siap, Mas Ciko. Dua pertanyaan Ya. terakhir dari saya, Mas Ciko. Ini tadi Mas Ciko menyebut Oke. ini berkaitan bagaimana kemudian mencoba menutupi isu hak angket yang terus digulirkan oleh Pak Ganjar Pranowo begitu ya. Artinya ini Isu memang hak angket dan isu penggelembungan suara oleh partainya Sugeng ya. oke, isu hak angket dan juga penggelembungan suara di PSI. Artinya kalau dari Hmm. kacamata TPN sendiri, ini hal yang memang sengaja sudah direncanakan, pelaporan yang memang sudah dijadikan salah satu senjata kubu sebelah begitu dari kacamata TPN untuk menutupi kasus yang saat ini sedang bergulir, Mas. Ya, bisa jadi, bisa jadi. Tapi kan ini kan dari saya juga ini kan dugaan, tapi ini Ya. dugaan yang cukup berdasar karena itulah sekarang yang sedang marak dibicarakan kan. Yang sedang Hmm. marak dibicarakan adalah pelanggaran-pelanggaran, kecurangan-kecurangan yang terjadi di pemilu, penggelembungan suara PSI, ya kan, di Sirekap yang berbeda dengan hasil C1 apa C salinan ya dan lain-lain. Nah, ini yang sedang ramai di masyarakat, tentu tiba-tiba ujuk-ujuk ada laporan terhadap Pak Ganjar dan Bang Jateng terkait gratifikasi. Nah ini aja. Nah itu saya rasa masyarakat juga bisa menilai. Mana yang lebih tetap menjadi perhatian, tetap penggelembungan suara PSI dan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu dan kecurangan-kecurangan yang terjadi dari Hmm. sejak lama ya, bukan hanya pas hari pencoblosan, tapi juga kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran bahkan sejak intinya pendaftaran parpol peserta pemilu misalnya. PSI sendiri kan juga dipertanyakan kelolosannya sebagai peserta pemilu gitu. Ya. Banyak sekali kita kalau kita melihat artikel-artikel di media massa ada beberapa partai yang dipertanyakan kok bisa lolos gitu sebagai peserta pemilu walaupun sebenarnya diragukan keberadaan pengurus-pengurusnya di banyak wilayah yang menjadi prasyarat sebagai peserta pemilu oleh KPU. Hmm. Oke, baik. Saya ingin minta komentar Mas Ciko sekaligus ini nanti juga bisa menjadi closing statement. Mas, ini yang juga sedang ramai di media massa dibicarakan di berbagai media adalah cuitan lama dari Pak Fahri Hamzah yang mengatakan akan ada capres yang kemudian dipenjara setelah Pilpres. Saya ingin minta komentar dari Mas Ciko dan juga TPN meresponsnya seperti apa, Mas? Hari ini kan kalau di media sosial kan memang suka mencari sensasi. Saya rasa Ah, juga mungkin mungkin maksudnya bukan Pak Ganjar, tapi ternyata Pak Ganjar yang dilaporkan gitu. Tetapi kalau soal masuk penjara, saya meyakini 100% tidak akan terjadi karena Pak Ganjar memang sama sekali tidak bisa dibuktikan apakah menerima gratifikasi dan memang beliau tidak melakukan itu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Ciko, kesempatannya untuk berbincang dalam program Tribunnews One Focus sudah dijelaskan dan juga confirm ya, Mas ya, bahwa Pak Ganjar memang tidak terlibat dari penjelasan TPN Tribuners terkait gratifikasi yang dilaporkan oleh IPW. Mas Ciko, terima kasih banyak kesempatannya berbincang. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Ciko. Sama-sama, terima kasih. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan juru bicara TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Mas Ciko Hakim. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain dan juga sejumlah narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.